Israel lagi-lagi berulah. Kali ini Israel menyerang Iran. Beberapa bangunan termasuk fasilitas nuklir rusak. Komandan Garda Revolusi Iran dilaporkan tewas. Serangan ini membuat Timur Tengah diambang perang terbuka karena Iran bersumpah akan membalas Israel. Jumat pagi, serangan Israel menyasar beberapa bangunan di ibu kota Tehran. Gedung tinggi, fasilitas nuklir jadi sasaran. Asap dan kebakaran masih terjadi di sisa serangan Israel di Iran. Pemerintah Iran mengatakan serangan Israel menewaskan sejumlah warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bilang serangan ke Iran akan terus dilakukan. Alasannya, Israel merasa terancam, utamanya soal nuklir Iran. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. Serangan Israel tak hanya menyasar fasilitas nuklir, tapi Komandan Garda Revolusi Iran, Hossein Salami, juga tewas dalam serangan Israel. Garda Revolusi Iran yang terbentuk tahun 1979 merupakan salah satu pusat kekuatan utama Iran. Garda yang dipimpin oleh Hossein Salami ini mengendalikan persenjataan rudal balistik Iran yang telah digunakan untuk menyerang Israel 2 kali selama perang Hamas dan Israel berlangsung 2 tahun terakhir. Pakar Timur Tengah bilang serangan kali ini secara tidak langsung memancing Iran agar masuk ke zona perang di Timur Tengah. Ini kan seperti menantang untuk berperang ya dengan Iran yang berkali-kali sudah dilakukan, termasuk juga Iran melakukan serangan balasan, dan pada saat ini kan sebenarnya kondisi tidak sedang memanas, tetapi tiba-tiba Israel melakukan serangan terhadap pusat kota di Tehran. Di situ ada tempat pengayaan nuklir ya dan beberapa fasilitas militer. Bahkan dikabarkan Panglima Garda Revolusi Hossein Salami kan tewas terbunuh dalam serangan itu. Nah, dari sisi ini kita melihat bahwa Israel mencoba untuk memancing Iran agar masuk di dalam zona peperangan ya. Dengan masuknya berperangnya Israel dengan Iran, tentu Israel berharap akan mendapatkan dukungan dari Amerika. Jadi dukungan Amerika semakin berat karena kondisi perang di Gaza itu sebenarnya kan juga tidak menguntungkan bagi Israel. Terakhir Trump sendiri kan dalam telepon beberapa hari yang lalu kepada Netanyahu meminta agar perang itu dihentikan segera. Nah, ini nampaknya Israel sendiri masih ingin terus berperang, salah satunya berusaha memaksa Iran untuk masuk di dalam medan peperangan di kawasan regional. Iran berjanji akan merespon keras serangan Israel. Balasan Iran ke Israel dikhawatirkan akan membuat Timur Tengah diambang perang terbuka. Saat ini kan cukup mematikan, ada pimpinan tertinggi yang meninggal di dalam serangan itu. Dari sisi sebuah negara yang berdaulat, tentu ini adalah pukulan yang sangat telak ya kepada Iran sendiri, bahwa sistem pertahanannya itu bisa diterobos sehingga salah satu pimpinan tertinggi bisa terbunuh. Dan kalau kita lihat ke belakang kan banyak sekali pimpinan-pimpinan tertinggi dari Iran sendiri yang juga terbunuh atas serangan Iran. Nah, kalau dari sisi rasional tentu ini sudah menjatuhkan martabat dari Iran ya sebagai negara yang berdaulat ya, maka tentu akan terjadi serangan balik yang dilakukan oleh Iran karena ingin mempertahankan kehormatan Iran itu sendiri. Nah, ketika Iran melakukan serangan, tentu ini juga yang diinginkan oleh Israel agar kemudian ada peperangan antara Israel dengan Iran sehingga Amerika bisa membantu dan memperkuat posisi Israel. Saling serang antara Iran dan Israel membuat kondisi di Timur Tengah semakin tak kondusif.
Timur Tengah diambang perang terbuka, ditambah lagi sekutu Israel, Amerika Serikat jika mendukung langkah Israel akan membuat situasi semakin panas. Jalan keluarnya, perundingan harus segera digelar agar korban jiwa tidak semakin banyak. Saya Zekir Ahmad pamit, terima kasih, sampai jumpa.